Halo semuanya, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya, Cia Wilson. Dan di video kali ini, kita akan membahas tentang Winaya Pitaka. Nah, sebelum masuk, kita harus tahu dulu nih, apa itu Winaya Pitaka. Winaya Pitaka adalah kitab suci agama Buddha yang memuat bagian khotbah Siddhartha Gautama. Kitab ini memuat tata aturan tentang kehidupan anggota biara atau para biku dan bikuni yang dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin agama. Isinya memuat 227 macam peraturan-peraturan tentang tata aturan kehidupan para biku dan bikuni, termasuk sejarah berdirinya biara-biara Buddha. Kitab ini merupakan pedoman bagi kehidupan para anggota biara yang kelak dipersiapkan untuk menjadi tokoh-tokoh dalam agama Buddha. Nah, lalu kenapa sih alasannya diciptakannya Winaya? Winaya Pitaka berfokus pada aturan dan peraturan kehidupan monastik bagi para biku atau biarawan dan bikuni atau biarawati. Nah, berikut ada beberapa alasannya nih, yaitu pemeliharaan ketertiban dalam komunitas biku dan bikuni. Yang kedua ada pelestarian tradisi dan ajaran Buddha. Yang ketiga ada pencegahan kelemahan moral. Yang keempat ada pembimbingan dan pengembangan diri. Yang kelima ada pemeliharaan reputasi sangha. Dan yang keenam ada pemeliharaan integritas ajaran. Nah, secara singkat nih, dalam kitab Winaya Pitaka adalah peraturan disiplin yang ditetapkan oleh Sang Buddha untuk mengatur perilaku biku dan bikuni. Kitab ini berisi aturan yang mengatur bagaimana biku dan bikuni berinteraksi satu sama lain dan dengan masyarakat. Dalam kitab Winaya Pitaka terdapat beberapa bagian seperti Sutta Wibanga, Khandaka, dan Pariwara yang mengatur peraturan disiplin bagi biku dan bikuni, seperti pendekatan, peraturan tentang tempat tinggal, dan cara melaksanakan upacara sangha. Nah, bagian dari kitab Winaya Pitaka ada 3 nih teman-teman yang sudah disebutkan tadi, yaitu ada Sutta Wibanga, Khandaka, dan Pariwara. Nah, yang pertama ada Sutta Wibanga. Di dalam Sutta Wibanga terdiri dari Mahawibanga dan Cula Wibanga. Yang pertama, apa sih Mahawibanga itu? Disebut juga sebagai Biku Wibanga yang terdiri dari 227 peraturan latihan yang menjadi sumber daripada Patimokkhassila. Nah, secara jelas nih ada yang pertama, Parajika, yang dimana bagian ini terdiri dari 4 disiplin. Apabila dilanggar, menyebabkan secara otomatis gugur kebikuannya. Yang kedua ada Sangga Disesa, atau bagian yang terdiri dari 13 disiplin. Bila dilanggar, hanya dapat diselesaikan oleh sangha yang terdiri sekurang-kurangnya 20 orang. Nah, yang selanjutnya ada Aniyata, atau bagian yang terdiri dari 2 disiplin yang berkenaan dengan pelanggaran yang tidak jelas. Nah, yang selanjutnya ada Nissaggiya Pacittiya, atau bagian yang terdiri dari 30 disiplin apabila dilanggar menyebabkan kejatuhan dalam mental spiritual. Selanjutnya ada Pacittiya. Bagian ini terdiri dari 92 disiplin yang apabila dilanggar menyebabkan kemerosotan sila. Selanjutnya ada Patidesaniya. Bagian ini terdiri dari 4 disiplin. Apabila dilanggar memerlukan pengakuan bersalah. Selanjutnya ada Sakya Dhamma. Bagian ini terdiri dari 75 disiplin tata krama. Nah, yang terakhir nih ada Adhika Rana Samata. Bagian ini terdiri dari 7 peraturan yang berkenaan dengan proses hukum untuk menyelesaikan permasalahan dalam sangha. Selanjutnya yang kedua, Cula Wibanga. Apa sih Cula Wibanga itu? Disebut juga sebagai Bikuni Wibanga, yang terdiri dari 311 peraturan latihan yang juga merupakan sumber Patimokkhassila untuk para biku dengan susunan yang sama dengan Patimokkhassila untuk para biku. Biku Wibanga terdiri dari yang pertama ada 8 Parajika, yang kedua ada 17 Sangha Disesa, yang ketiga ada 30 Nissaggiya, lalu ada 166 Pacittiya, 8 Patidesaniya, 75 Sakya Dhamma, dan 7 Adhika Rana Samata. Nah, kalau yang tadi pertama kita sudah membahas tentang Sutta Wibanga, kita akan bahas ke bagian kedua, yaitu Khandaka. Khandaka terdiri dari 2.
yaitu Mahawaga dan Culawaga. Nah, apa sih Mahawaga itu? Mahawaga mengandung catatan rangkaian peristiwa mulai sesaat setelah mencapai penerangan sempurna sampai terbentuknya sangha, dan berbagai cara pentahbisan calon biku serta peristiwa-peristiwa yang menyebabkan timbulnya suatu peristiwa pelatihan. Mahawaga terdiri dari beberapa bagian nih teman-teman, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Mahakanda. Bagian ini mengenai peristiwa sesaat setelah mencapai penerangan sempurna hingga terbentuknya sangha, dan berbagai metode penerimaan menjadi biku. Selanjutnya, ada Uposatha Khandaka. Bagian ini mengenai pengumuman hari-hari Uposatha dan berbagai jenis sima. Nah, selanjutnya ada Wasupannaika Khandaka. Bagian ini mengenai memasuki wasa dan cara pelaksanaannya, yang disampaikan oleh Mahinda kepada Raja Dewa Nampiatissa bagaimana perlunya mendirikan sebuah wihara di Cetiyagiri. Nah, selanjutnya ada Pawarana Khandaka. Bagian ini mengenai hari Pawarana. Pada saat ini, biku diminta untuk berbicara satu dengan yang lainnya tentang setiap kesalahan atau perilaku yang tidak patut yang mereka lihat, dengan atau curigai yang dilakukan selama wasa, dan bila mana pelaksanaan wasa itu gagal. Nah, selanjutnya ada Kamma Khandaka. Bagian ini mengenai diperbolehkannya biku memakai sendal oleh Sang Buddha. Selanjutnya ada Besaja Kanda. Bagian ini mengenai peraturan-peraturan untuk biku yang akan menjalani operasi dan pemakaian obat-obatan yang diizinkan oleh Sang Buddha. Selanjutnya ada Katina Khandaka. Bagian ini mengenai peraturan-peraturan latihan yang berhubungan dengan katina. Lalu ada Chiwara Khandaka. Bagian ini mengenai peraturan latihan yang berhubungan dengan bahan jubah dan 6 jenis jubah yang diperbolehkan untuk biku. Lalu ada Campoya. Bagian ini mengenai kegiatan-kegiatan sangha yang patut dan tidak patut, atau kasus-kasus biku campa. Selanjutnya ada Kosambika Khandaka. Bagian ini mengenai perselisihan di Kosambi dan di hutan Parileyaka sewaktu Sang Buddha menjalani wasa ke-10. Kasus biku-biku di Kosambi. Nah, selanjutnya ada Culawaga. Kalau sebelumnya kita membahas tentang Mahawaga, maka sekarang kita akan membahas tentang apa sih Culawaga. Culawaga mengandung catatan sejarah peraturan pengelolaan sangha sampai kepada Sanghayana kedua, 100 tahun setelah Sang Buddha parinibbana. Di dalam Culawibangga terdapat beberapa acuan pada Sutta Wibangga. Hal ini mewujudkan otoritas Sutta Wibangga dalam penyusunan Culawibangga. Culawaga terdiri dari beberapa bagian, teman-teman, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada Kamma Khandaka. Bagian ini mengenai tindakan-tindakan formal yang harus diambil oleh sangha dalam keadaan tertentu. Yang kedua, ada Pariwasika Khandaka. Bagian ini mengenai tingkah laku biku yang dalam masa percobaan karena beberapa pelanggaran disiplin. Yang ketiga, ada Samuccaya Khandaka. Bagian ini mengenai hukum dan rehabilitas setelah menjalani hukuman, teman-teman. Selanjutnya ada Samatha Khandaka. Bagian ini mengenai hukuman dan penyelesaiannya. Lalu ada Kudakawatu. Bagian ini mengenai pelanggaran-pelanggaran ringan seperti memelihara jenggot dan kumis. Lalu ada Sanasana Khandaka. Bagian ini mengenai perilaku yang baik para biku di tempat tinggal atau di kuti. Lalu ada Sangha Beda Khandaka. Bagian ini mengenai peristiwa-peristiwa yang menjurus ke perpecahan sangha yang disebabkan oleh Dewa Datta. Lalu ada Watta Khandaka. Bagian ini mengenai kegiatan-kegiatan rutin kewihara dan pelaksanaan-pelaksanaan sehari-hari seperti pindata, makan, dan berdiam dalam hutan. Lalu ada Patimokkhattapana Khanda. Bagian ini mengenai saat pembacaan Patimokkha. Lalu ada Bhikkhuni Khandaka. Bagian ini mengenai pembentukan sangha bhikkhuni dan 8 peraturan keras untuk bhikkhuni. Lalu ada Pancasati Khandaka, atau bagian mengenai Sanghayana pertama. Lalu yang terakhir ada Sattasati Khandaka.
bagian ini mengenai Sanggayana kedua. Nah, tadi kita sudah membahas 2 bagian tentang Winaya Pitaka. Selanjutnya kita akan membahas bagian terakhir dari Winaya Pitaka, atau Pariwara. Pariwara merupakan rangkuman dan pengelompokan peraturan-peraturan dalam Winaya yang disusun dalam bentuk tanya-jawab untuk tujuan memberikan petunjuk dan pemeriksaan. Aturan-aturan yang ada di dalam Sutta Wibangga dan Kanda-kanda disertai dengan cerita mengenai terjadinya aturan tersebut. Di dalam Pariwara, diantaranya bersifat benar-benar formal yang semata-mata menunjukkan bahwa para biku atau beberapa biku telah melakukan pelanggaran atau yang mengikuti kebiasaan tertentu yang menyebabkan Sang Buddha menetapkan suatu ketetapan. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang aturan-aturan yang ada dalam Winaya Pitaka, lalu apa sih contohnya? Contoh aturan dari Winaya Pitaka itu? Nah, berikut adalah beberapa aturan-aturan yang ada dalam Winaya Pitaka atau contoh dari aturannya. Seperti yang pertama, ada aturan-aturan untuk menangani pelanggaran-pelanggaran yang dihadapkan kepada sangha. Yang kedua, aturan penerimaan kembali seorang biku. Yang ketiga, aturan-aturan untuk memasuki sangha. Yang keempat, aturan untuk pertemuan uposatha dan pengucapan patimokkha. Nah, yang kelima, aturan tempat tinggal selama musim hujan atau musim wasa. Nah, yang keenam, aturan upacara penutupan musim hujan atau pawarana. Nah, yang ketujuh, aturan untuk menggunakan pakaian dan perabot hidup. Yang kedelapan, aturan upacara katina, pembagian jubah tahunan. Nah, yang kesembilan, aturan bahan jubah, aturan tidur, dan aturan bagi biku yang sedang sakit. Nah, masih ada lagi nih sebenarnya teman-teman, beberapa aturan-aturan yang ada di Winaya Pitaka, atau beberapa contoh aturan lainnya. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang posisi kitab suci Winaya Pitaka sebagai bagian Tipitaka. Winaya merupakan hal yang sangat penting bagi eksistensi agama Buddha. Pentingnya Winaya bagi para biku ditetapkan pada sidang Sanggayana pertama yang dipimpin oleh Arahat Mahakassapa. Dalam Sanggayana pertama, para Arahat memutuskan Winaya Pitaka sebagai bagian pertama di dalam kitab suci Tipitaka. Penetapan tersebut didasarkan dengan Winaya adalah jiwa agama atau sasana. Selama Winaya tegak berdiri, agama pun tegak berdiri. Oleh karena itu, marilah kita ucap ulang Winaya terlebih dahulu. Dengan menjalankan Winaya, akan memelihara Dhamma yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Seumpama, seutas benang mengikat bunga-bunga menjadi satu, sehingga tidak mudah dicerai-beraikan oleh angin. Keterkaitan antara Dhamma dengan Winaya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian-bagian yang utuh. Mengajarkan Dhamma tanpa Winaya sama artinya dengan mengajarkan jalan tanpa menunjukkan bagaimana cara memulai dan menempuhnya. Sebaliknya, Winaya tanpa Dhamma hanya merupakan peraturan-peraturan kosong yang sedikit manfaatnya. Baik, sekian teman-teman sekalian untuk video tentang Winaya Pitaka kali ini. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menonton sampai habis. Semoga materinya dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya Cia Wilson, pamit undur diri. Namo Buddhaya teman-teman.